Sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kembali kita belajar di semester genap ini. Walaupun rencana kemarin kita belajar masuk kelas, namun qadarullah pemerintah kita masih melarang sekolah-sekolah untuk masuk di kelas ya. Namun demikian kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa belajar walaupun dalam kondisi pandemi, kita masih belajar dalam daring ya. Masih daring, itu belajar dalam bentuk jarak jauh. Tapi mudah-mudahan walaupun demikian kita masih bisa belajar menuntut ilmu dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari kita. Supaya kita yang bodoh ini, kita yang jahil ini, yang belum mengerti, supaya menjadi paham tentang suatu ilmu pengetahuan. Anak-anak sekalian, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi Allah nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam dan nikmat lain-lainnya ya, seperti nikmat kesehatan, kesempatan, yang mana kita yang masih bisa belajar ini masih diberi Allah kekuatan dan kesempatan serta kesempatan untuk bisa belajar, dan masih Allah beri kita kemampuan panca indera, di antaranya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk bisa kita memikirkan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu patut kita syukuri ya, agar Allah terus memberi kita nikmat yang begitu banyak. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar fisika, yaitu pada bab ketiga, yaitu tentang dinamika pertama ya, dinamika pertama. Nah, sini coba kita baca ya, pada halaman pertama ini. Coba perhatikan di sini. Pesawat dapat terbang meskipun masanya sangat besar. Bapak membayangkan berapa ton itu massa pesawat itu? Puluhan ton ya, tapi bisa terbang dia. Apa yang menyebabkan pesawat bisa terbang? Untuk dapat lepas landas saja harus ada sesuatu yang mengangkat pesawat itu ya. Dengan massa yang sekian ton, puluhan ton massanya pesawat tadi, dia bisa lepas landas. Maka harus ada sesuatu yang mengangkat pesawat itu ya. Kemudian untuk dapat bertahan mengapung di udara, harus ada pula sesuatu yang menahan pesawat agar tidak jatuh. Nah, ini bagaimana itu? Bisa kamu bayangkan? Gitu besarnya pesawat, gitu beratnya dia, tapi tidak jatuh dia. Nah, bagaimana itu ya? Nah, nanti bisa dibayangkan. Nah, itu suatu gejala peristiwa dalam ilmu fisika itu. Itu Allah berikan kepada manusia. Ya, Allah ciptakan hukum-hukum itu, terus dipelajari oleh manusia menjadi suatu ilmu pengetahuan. Kemudian untuk dapat bergerak maju, harus ada pula sesuatu yang mendorong pesawat itu ke depan. Nah, sesuatu itu tadi adalah apa yang kita sebut dengan gaya. Nah, jadi
pesawat tadi bisa terbang, bisa lepas landas, bisa maju ke depan, bisa tertahan dia nggak jatuh dari atas, itu ada sesuatu yang menahannya. Itu apa? Itu gaya namanya. Ya, disebut dengan gaya. Nah, nanti akan kita pelajari ya gaya apa saja itu. Ya. Nah, di bab ini kita akan mempelajari beberapa gaya yang berhubungan dengan gerak yang tercakup dalam hukum-hukum Newton secara praktis. Di sini ada kalimat hukum-hukum Newton. Nah, ini coba perhatikan. Ini hukum-hukum Newton ini maksudnya bukan berarti si Newton buat hukum. Bukan ya. Tapi hukum-hukum alam ini Allah menciptakannya. Ya, Allah menciptakannya. Seperti benda jatuh ke bawah itu Allah memang ciptakan dari dulu. Sejak Allah ciptakan alam semesta ini. Itu namanya hukum alam tadi. Sunnatullahnya setiap benda yang dilepaskan di bumi ini dia akan jatuh ke bawah. Nah, sebelum si Newton ada udah memang demikian terjadi peristiwa itu. Ya. Jadi si Newton ini dia meneliti kenapa bisa jatuh, kok bisa begini, kok bisa begitu. Nah, maka karena dia ada meneliti dan ditemukannya lah kenapanya tadi itu, maka timbul teori Newton. Nah, orang menghargai dia tadi, maka dibilanglah namanya hukum Newton. Jadi bukan si Newton yang menciptakan hukum tadi ya, sunnah tadi bukan. Tapi dia yang menemukan hukum yang Allah ciptakan di alam semesta ini, di antara hukum-hukum tentang gerak. Nah, itu dia. Kemudian, anak-anak sekalian, dalam bab ini kita akan mempelajari di mana ada tujuannya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan dapat yang pertama menerapkan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar beraturan. Serta yang kedua, tujuannya kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus dan gerak melingkar beraturan. Nah, ini tujuan utamanya ya. Ini intinya ini. Jadi tujuan mempelajari bab ini, dinamika ini adalah ini tadi. Ya, bisa menerapkan hukum Newton dalam dasar-dasar gerak lurus. Nah. Baik, kita teruskan. Nah, sini ada peta konsep. Nampak ya di HP-nya masing-masing. Ini ada peta konsep pembagian dinamika gerak. Nah, sini ada 3 bagian besar ya, yaitu gaya, kedua analisis gerak, yang ketiga hukum Newton. Nah, sini gaya itu ada beberapa macam. Ada namanya gaya gravitasi. Contohnya aja masih ya, gaya gravitasi, ada gaya gesekan, ada gaya berat, ada gaya sentripetal. Nanti ini akan dipelajari ya tentang gaya-gaya nanti ya. Kemudian analisis gerak. Ini pada penggunaannya, artinya hukum-hukum gaya tadi ini diterapkan pada mana? Pada gerak lurus. Ya, pada gerak melingkar, gerak pada bidang miring. Nah, kemudian bisa dibuat diagram bebas ya. Yang ketiga adalah hukum Newton. Hukum Newton ada 3 macam. Pertama namanya ada hukum pertama Newton, yaitu tentang kelembaman namanya. Rumusnya ini, sigma F sama dengan 0. Itu sigma F. Sigma artinya jumlah F itu gaya. Jumlah gaya sama dengan 0 ya, sigma F sama dengan 0. Hukum kedua Newton adalah tentang gerak. Rumus dasarnya ini dia. Sigma F sama dengan M kali A. F ini gaya sama dengan M massa, A percepatan. Yang ketiga hukum ketiga Newton, yaitu hukum aksi dan reaksi. Di mana sini rumusnya F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, inilah peta konsep tentang dinamika gerak yang akan dipelajari ya ini nantinya. Sini ada kata kunci, diagram bebas, gaya, gesekan, inersia, massa, sentrifugal, sentripetal. Nah, ini peta konsep tadi ya.
Terus, nah sini masuk kita materinya. Nah, perhatikan masing-masing semuanya. Pada bab tentang kinematika, itu pada yang lalu ya, pada semester lalu, kita telah mempelajari tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Di mana gerak lurus itu ada beberapa macam. Ada namanya gerak lurus beraturan, ada namanya gerak lurus berubah peraturan. Ada GLB atau GL dan GLBB ya. Ada GLB, ada GLBB. Nah, terus ada lagi gerak apa namanya? Gerak vertikal. Gerak vertikal itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya gerak vertikal ke bawah, ada gerak vertikal ke atas, ada gerak jatuh bebas ya. Nah, itu semua telah kita pelajari pada bab lalu. Ya. Nah, sebagian kamu mungkin sudah paham sekian persen. Sebagian lagi masih yang belum paham karena jarang mengulang-ulang pelajaran ya. Nah, sini saya tekankan supaya kamu kembali juga membuka-buka kembali buku-bukunya materi yang lalu ya, supaya bisa nyambung nanti kemari ya. Karena itu ada kaitannya nanti dengan kesini, dengan hukum ini, dengan pelajaran ini nanti. Akan tetapi kita belum mempelajari apa yang menyebabkan benda bergerak lurus maupun melingkar. Nah, jadi kemarin itu kita telah belajar tentang gerak lurus. Benda bergerak dengan kecepatan sekian meter per sekon, ya kan? Terus jaraknya sekian, tentukanlah waktu yang tempuhnya berapa lama. Nah, itu semua kita pelajari. Tapi kita belum mempelajari kemarin itu apa yang membuat benda itu bergerak, ya? Kok bisa dia bergerak lurus dan melingkar? Nah, dengan kata lain, kita belum membahas dinamika gerak benda. Nah, untuk dapat menganalisis dinamika gerak benda, kita perlu memahami dulu konsep massa, gaya, ya, berat, dan hukum fundamental tentang gerak, yaitu hukum Newton. Nah, ini dasarnya. Ini garis bawahi atau garis atasi hukum Newton. Nah, disinilah letak prinsipnya itu. Masalah ini. Ya. Intinya di sini, hukum Newton. Dengan berbekal hukum Newton nanti ini kita akan dapat memahami dinamika gerak benda dengan menggunakan konsep gaya dan massa. Nah, sebelum kita mempelajari tentang hukum-hukum Newton nantinya di sini ya, kita akan membahas dulu tentang pengertian tentang gaya. Apa itu konsep gaya? Ya. Nah, sini ada konsep gaya, massa, dan hukum Newton tentang gerak. Nah, ini. Yang pertama gaya. Apa itu gaya? Ya, gaya itu bukan orang berpakaian cantik, berpakaian bagus, terus dia bergaya-gaya gitu, bukan itu maksudnya. Dalam fisika ini gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan, ya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Ingat ini, tarikan atau dorongan. Kalau kamu masuk pintu di Swalayan atau Indomaret atau Alfamart, itu pintunya ada dua, kiri kanan. Yang satu katanya tarik, yang kedua dorong, ya kan? Nah, jadi itu gaya maksudnya. Kita memberikan, kalau tarik dengan gaya tarikan kita, dorong dengan gaya dorong kita, itu namanya, ya. Jadi gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Jadi ketika kita mendorong pintu kaca yang ditulis dorong katanya, kita dorong. Nah, sebenarnya kita telah memberi gaya kepada pintu itu. Itulah gaya. Atau ketika kita menariknya, ditarik. Nah, itu kita memberikan gaya tarikan, ya, kepada pintu tadi. Nah, ini. Contoh lain ketika menutup lemari, nah ini lemari. Ketika menutup lemari, kita memberikan gaya dorong pada pintu lemari itu. Ketika membuka laci, kita memberikan gaya tarik pada laci itu. Nah, itu dia, ya. Ini pintu kita dorong, kita memberi dorongan, gaya dorong namanya. Kalau ditarik namanya gaya tarik. Nah. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari
kita sering berinteraksi dengan gaya kontak. Ya, gaya kontak. Ingat ini gaya kontak atau gaya sentuh. Maupun gaya tak sentuh. Nah, perhatikan sini. Di sini ada dua macam gaya. Gaya kontak atau gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang berhubungan langsung dengan benda. Ya. Saya ulangi lagi, gaya sentuh adalah gaya yang berhubungan langsung dengan benda. Nah, contohnya saat menarik laci dan mendorong pintu, di mana gaya tarik dan gaya dorong kita berikan dengan menyentuh langsung bendanya secara langsung, ya. Nah, jadi kita ketika mendorong pintu, menarik laci, tangan kita langsung bersentuhan dengan benda itu, dengan pintunya, dengan lacinya, ya, langsung bersentuhan. Nah, itu namanya gaya sentuh atau gaya kontak namanya. Adapun gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada dua benda, tetapi kedua benda tersebut tidak saling bersentuhan. Nah, itu dia. Tidak saling bersentuhan. Contohnya gaya tak sentuh adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Nah, perhatikan gaya magnet. Kalau kamu dulu anak-anak kecil bilang besi berani, dan bisikan namanya magnet, ya. Nah, magnet kalau kita dekatkan dengan besi, maka akan menarik besi itu. Nanti ada gaya, walaupun nggak menyentuh dia kan, tapi tariknya agak besi tadi. Atau gaya gravitasi. Kalau benda kita pegang di atas bumi, di atas tanah, lalu kita lepaskan benda tersebut, maka dia akan jatuh. Itu namanya gaya gravitasi. Artinya ada gaya tarik bumi terhadap benda yang di atasnya. Itu namanya gaya gravitasi. Nah, gaya magnet dan gaya gravitasi ini merupakan gaya tak sentuh, ya. Contoh gaya tak sentuh. Lalu terus kemudian lagi gaya merupakan besaran vektor. Ya, gaya merupakan besaran vektor. Dalam skema gaya dinyatakan dalam bentuk anak panah atau vektor. Besar gaya diukur dengan menggunakan neraca pegas atau neraca gaya. Kemudian satuan gaya dalam SI adalah Newton. Ya, satuan gaya adalah Newton. Newton disingkat dengan N besar. Ya. Kalau dia ditulis Newtonnya, N-nya N kecil, Newton. Kalau disingkat dengan N, N-nya N besar, ya. Di mana 1 Newton ini adalah sama dengan 1 kg meter per sekon pangkat 2. 1 Newton adalah 1 kg meter per sekon pangkat 2. Nah, inilah gaya, ya. Terus massa. Apa itu massa? Nah, ini massa. Massa merupakan ukuran inersia benda. Artinya massa suatu benda menunjukkan seberapa besar kecenderungan benda itu untuk mempertahankan keadaannya. Saya ulangi. Artinya, ya, ini ukuran inersia benda. Inersia itu artinya sifat mempertahankan diri, ya. Kalau dia sedang diam, maka dia sifatnya mempertahankan diamnya itu, ya. Kalau dia lagi sedang bergerak beraturan, maka sifat mempertahankan gerak beraturannya tadi. Itu namanya massa. Jadi ukuran inersia. Artinya apa? Massa suatu benda menunjukkan seberapa besar kecenderungan benda itu untuk mempertahankan keadaannya. Nah, kita dapat mengatakan bahwa lebih sulit menggerakkan benda yang bermassa besar daripada menggerakkan benda bermassa kecil. Contohnya, ya, batu yang besar, yang katakanlah batu gunung misalnya, itu akan susah kita menggerakkan benda itu, batu tadi, daripada kita menggerakkan sebuah batu kecil, ya, yang kecil, yang sebesar tangan kita. Itu lebih gampang kita menggerakkannya. Atau dapat juga dikatakan bahwa lebih sulit
menghentikan gerak benda bermassa besar daripada menghentikan gerak benda bermassa kecil jika kelajuannya sama. Maksudnya begini, misalnya ada sebuah benda yang besarnya katakanlah sebesar apa ya? Sebesar kulkas, tahu kulkas ya? Ada misalnya ada benda itu, batu sebesar kulkas. Menggelinding dengan kecepatan 50 km per jam. Terus ada lagi benda lain kecil. Ya, bola kaki, ya menggelinding juga dia. Dengan kecepatan yang sama-sama 50 km per jam. Maka tentu kita akan lebih sulit menghentikan batu yang besar tadi daripada bola tadi ya. Nah, itu perbandingannya. Jadi istilah sulit di sini maksudnya adalah memerlukan gaya yang besar. Artinya kita perlu gaya yang besar untuk menghentikan benda yang besar tadi berjalan. Nah, untuk benda kecil kita memerlukan gaya yang kecil. Nah, itu dia. Jadi sini memerlukan gaya yang besar. Kemudian massa itu diukur menggunakan timbangan atau neraca. Satuan massa dalam SI adalah kilogram. Nah, dalam kehidupan sehari-hari massa sering disamakan dengan berat. Padahal keduanya berbeda. Ya. Jika seseorang mengatakan bahwa berat badannya 60 kg, sebenarnya yang dimaksud itu adalah massanya, massa badannya, bukan beratnya. Ya, dalam fisika. Jadi kalau kamu disuruh orang tua membeli beras 5 kilo, nah itu di dalam kehidupan sehari-hari disebutkan beratnya ya. Berapa berat beras ini? 5 kg. Nah sebenarnya dalam fisika itu bukan berat, tapi massa, ya massanya. Jadi massa berbeda dengan berat. Lalu apa pula itu berat? Nah, ini. Adapun berat adalah gaya berat, ya gaya berat adalah gaya yang bekerja pada benda akibat percepatan gravitasi bumi. Nah, itu dia gaya apa berat ya. Jadi kalau berat itu merupakan gaya juga sebenarnya, itu gaya yang disebabkan oleh adanya percepatan gravitasi bumi. Nah, biasa rata-rata kalau di dalam perhitungan ya itu besarnya percepatan gravitasi bumi adalah 10 atau 9,8 meter per sekon pangkat 2. Nah, itu satuan G-nya ya, percepatan gravitasi buminya. Jadi berat itu adalah massa kali G, massa dikali G. Nah, inilah ya tentang konsep gaya massa ya, tentang gaya massa dan berat ya. Nah, gaya itu apa tadi, massa itu apa, dan berat itu apa. Nah sini harus kamu pahami dulu ya, supaya nanti ke depan habis itu kita akan mempelajari tentang hukum-hukum Newton. Nah ini tadi dia. Jadi sini namanya berat itu ini berat. Jadi G berat adalah W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Jadi massa itu nggak sama dengan berat, tapi ada hubungannya dengan berat massa tadi. Nah, jadi kalau misalnya massanya beras massanya 5 kg, maka beratnya dikalikan dengan G-nya nih. G itu apa tuh G? Yaitu percepatan gravitasi bumi di situ. Biasanya 9,8 atau 10 ya nilai G-nya nih. Nah, sebenarnya itu nilai G ini berbeda-beda untuk setiap lokasi di bumi ini, ya tergantung di mana lokasi itu berada. Nah, tapi dalam perhitungan biasa dirata-ratakan itu 9,8 atau 10, di mana satuannya adalah meter per sekon pangkat 2. Nah, baiklah anak-anak sekalian, untuk berikutnya insya Allah kita akan
pelajari pada Rabu depan ya, yaitu hukum-hukum Newton tentang gerak. Itu ada hukum pertama Newton, ada hukum kedua Newton, ada hukum ketiga Newton. Nah, nanti akan kita pelajari insyaallah pada Rabu depan. Nah, di sini saya harapkan kepada kalian semuanya, anak sekalian, untuk mencatat apa ya materi hari ini, ringkasannya, ya, diringkas, dicatat ya, agar kamu bisa dibaca ulang, ya, dibaca ulang. Nah, saya harapkan nanti hari ini hasil catatan ringkasan kamu tadi ini kamu kirimkan ke Ustadz, ya, kirim ke Ustadz di Japri ya, Japri, supaya Ustadz bisa lihat siapa saja yang betul-betul belajar dan mencatat. Dan itu akan ada nilainya, insya Allah akan dinilai. Jadi jangan sekedar dengarin saja atau enggak mendengar sama sekali ya. Karena pada waktu lalu sudah terjadi banyak yang tidak memperhatikan pelajaran, akhirnya enggak paham. Apalagi masih banyak yang kemarin tuh yang remedial, bahkan ada yang nggak ikut ujian, ya. Jadi cara untuk semester 2 ini diubahlah itu. Ya, kita ini harus berubah. Jangan kita seperti yang dulu-dulu lagi. Ya, kita harus makin baik hidup ini dan kita harus mempunyai tujuan hidup. Tujuan. Ya. Kemudian di sini kamu tuh sekolah di rumah ini, orang tua kamu yang menyekolahkan supaya kamu menjadi anak yang baik, berpengetahuan ya, cerdas, berpengetahuan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berakhlak yang mulia. Ya. Itu harapan kita semua, harapan orang tua kalian, harapan guru-guru di sini ya. Jadi jangan sia-siakan waktu yang singkat ini. Ya. Waktu kita ini singkat, jangan terlalu banyak bermain-main, ya, berleha-leha. Ya. Bermain itu boleh, tapi jangan berlebihan. Di masa muda inilah kamu memperbanyak belajar, menuntut ilmu. Karena kalau sudah tua nanti akan sulit menuntut ilmu itu, banyak kendala-kendalanya. Di masa sekarang inilah masih muda-muda, masih banyak kesempatan, masih banyak waktu. Nah, di sini difokuskan semuanya, dihabiskan waktu di situ belajar, ya, memperbaiki akhlak kita, ya, ya demikian anak-anak sekalian ya. Saya harapkan kamu bisa paham dan semuanya nanti ini materi yang saya sampaikan tadi ini kamu catat yang poin-poin pentingnya dan kamu kirim foto dulu, kirim ke Ustadz yang kamu catat itu ya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.